Saya kira kita semua bersepakat ya bahwa public speaking itu atau kemampuan berbicara di hadapan publik merupakan salah satu kemampuan atau skill yang sangat penting sekali bagi kita semua. Apalagi bagi Anda yang memang background pekerjaannya sebagai seorang MC misalnya, atau sebagai seorang trainer atau motivator gitu, atau sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, maka kemampuan public speaking sudah tidak bisa dibantah ya. Memang itu salah satu skill yang harus Anda punya. Tapi tidak hanya dosen, tidak hanya guru, tidak hanya trainer dan motivator, tidak hanya MC, ternyata siapa saja ya, hampir semua profesi itu sebenarnya membutuhkan kemampuan ini, membutuhkan skill ini gitu. Termasuk misalnya Anda adalah seorang ilmuwan yang melakukan penelitian di laboratorium ya, yang pekerjaan Anda membuat Anda mungkin tidak menjadi orang yang banyak bicara. Tapi pada saatnya ya, ada saatnya di mana Anda harus mempresentasikan hasil temuan Anda, hasil penelitian Anda kepada siapa? Kepada orang banyak begitu. Maka mau tidak mau Anda harus punya kemampuan public speaking. Termasuk misalnya kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang di rumah membantu suami dan kemudian mendidik anak, ya hanya ruang lingkupnya rumah misalnya ya, Anda tetap akan diminta untuk punya kemampuan public speaking. Karena apa? Karena ya tentu sebagai seorang ibu rumah tangga misalnya, Anda pasti ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang berprestasi, yang anaknya hebat, yang suaminya hebat. Nah, kalau kemudian suami Anda dan kemudian anak Anda menjadi hebat, tentu orang-orang akan tertarik untuk bertanya kepada Anda, meminta penjelasan kepada Anda, meminta rahasia kepada Anda, kenapa bisa sehebat itu? Nah, ketika Anda mau menjawab, maka jawaban Anda itu membutuhkan sebuah kemampuan, yaitu public speaking. Nah, pertanyaannya adalah, public speaking itu bagaimana cara menguasainya? Ya, ini pertanyaan yang penting ya. Memang sih public speaking itu tidak mudah ya untuk dikuasai, tapi bisa dilatih. Tidak mudah dikuasai, tapi bisa dilatih. Bagi yang memang dia berbakat ya, dia berbakat dan dia punya minat ya. Mungkin public speaking itu sesuatu yang biasa ya. Memang hobinya begitu, hobinya ngomong di depan orang banyak bagi dia ya. Public speaking mungkin tidak semenakutkan. Tapi bagi orang lain, public speaking itu kan menakutkan begitu. Ada banyak orang yang kalau ngomong one by one dia ngomongnya banyak, tapi ketika disuruh ke depan panggung begitu, di atas panggung, di hadapan podium, di depan podium, dia nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena memang skill ini salah satu skill yang menakutkan bagi sebagian orang. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang public speaker yang baik? Ya, tentu ada banyak tipsnya ya. Tidak cukup kalau hanya melalui video yang singkat ini. Tapi salah satu poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah, kalau Anda ingin menjadi seorang public speaker yang baik, maka Anda harus punya topik ya. Anda punya topik yang Anda sangat kuasai, itu satu. Dan yang kedua, Anda yakin bahwa topik yang Anda kuasai itu adalah topik yang penting bagi orang banyak. Dua itu ya. Satu sih sebenarnya, tapi urusnya sama topik ya. Jadi Anda menguasai satu topik gitu. Satu topik andalan. Misalnya Anda sangat menguasai dunia persepak bolaan ya. Atau Anda sangat menguasai dunia kesehatan. Anda sangat menguasai dunia bisnis. Anda sangat menguasai dunia politik gitu. Jadi ada satu topik yang betul-betul Anda kuasai, itu satu. Dan yang kedua, Anda yakin gitu. Anda punya keyakinan bahwa topik ini sangat penting bagi banyak orang sehingga Anda merasa perlu untuk menjelaskannya. Jadi tidak cukup ketika Anda menguasai, tapi Anda harus menghadirkan. Kenapa? Karena kalau yang pertama tadi gitu, yang pertama tadi menghadirkan rasa percaya diri. Jadi kalau kita betul-betul menguasai satu topik, ya apapun itu ya, menguasai satu topik dan sangat yakin ya menguasai dari A sampai Z, detail-detailnya kita kuasai, maka Anda akan pede ya. Anda akan lebih percaya diri untuk menyampaikannya. Tetapi kalau kemudian Anda juga yakin bahwa apa yang akan Anda sampaikan itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat banyak, maka Anda tidak hanya menjadi orang yang pede, tapi Anda juga menjadi orang yang sangat bersemangat. Atau pedenya berlipat-lipat. Kenapa? Karena kalau yang pertama tadi alasannya adalah alasan lebih ke internal Anda karena Anda menguasai, tapi alasan yang kedua adalah karena Anda merasa bahwa informasi ini penting sekali bagi banyak orang. Informasi ini harus didengar oleh banyak orang. Kenapa? Karena informasi ini informasi yang penting, ya, yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau Anda bisa menghadirkan dua itu, saya kira langkah teman-teman semua, langkah Anda untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang public speaker, menjadi seorang presenter akan lebih mudah ya. Kenapa? Karena Anda sudah punya topik yang betul-betul Anda kuasai, yang Anda yakini juga bahwa topik itu dibutuhkan ya, penting bagi orang lain. Terima kasih.